Anda tidak pernah bisa benar-benar menjadi bukan diri Anda. Anda boleh secara budaya Anda melakukan urbanisasi, secara filosofi Anda mengalami konversi dan seterusnya, tapi Anda tetap tidak bisa menjadi orang yang selain yang Allah tentukan. Kan begitu. Jadi orang Suriname, Jawa yang guru ke sana menjadi buruh tebu abad 17-18, itu meskipun tidak pernah pulang ke Pulau Jawa, mereka tetap orang Jawa dan mereka justru sangat menghargai nilai-nilai Jawa. Itu satu. Meskipun pasti terjadi distorsi-distorsi kultural gitu ya, bahasanya juga tidak semelipis orang Jawa asli. Nomor dua, ini tolong bagi teman-teman yang bukan Jawa jangan dipikir ini Jawa sentris ya. Keistimewaan orang Nusantara ini, aduh salah meneh. Nek Indonesia gaenan Londo, nek Nusantara nggo wong Sundara setuju, nek Indonesia iki koyo ngene iki. Ngomong wis pokoke katulistiwa, nah ya katulistiwa. Saya ingin cerita nambahin Mas Sedot gini. Jadi keistimewaan bangsa Anda itu sebenarnya bukan bangsa tapi persatuan bangsa-bangsa. Anda ini sebenarnya United Nation of Katulistiwa gitu ya. Jadi Madura itu memenuhi syarat untuk jadi sebuah bangsa, bukan hanya suku, juga yang lain-lain, Sunda, Betawi, Bugis, Sasak, Dayak, semua itu bangsa. Sehingga kalau kita menjadikan itu suku, sebenarnya kita rugi luar biasa, rugi sejarah dan rugi nilai. Tapi oke, tidak usah kita perpanjang untuk kali ini. Yang ingin saya katakan sama Anda adalah keistimewaan bangsa-bangsa kita itu tidak sekolah pun mereka punya mindset filosofi hidup yang jelas. Dan itu baku. Jadi misalnya saya pernah cerita di Maiyah kalau nggak salah, ada teman dari Bosnia yang kerja di Padang Panjang, Bukit Tinggi. Dia cuma kerja jadi penjaga perpustakaan, wongnya gede ganteng, nom, neng gelem urip neng desa kaya ngono kuwi. Dan saya tanya kenapa, dia bilang, "Loh, saya di sini ini merasa hidup benar karena setiap orang yang saya temui itu membawakan ke saya nilai-nilai kehidupan yang tidak bisa saya temukan di Bosnia." Jadi kalau orang Padang, orang Minang, orang Palembang, orang Jawa, orang Sunda itu dasar-dasar ilmu hidup itu punya. Jadi ilmu sangkan paran, dulu ada Tuhan, besok-besok kita ke Tuhan lagi namanya akhirat. Bahwa kalau orang berbuat jahat nanti akan kualat dan seterusnya, ada ngunduh waing pakarti, becik ketiti Allah ketoro, Gusti Allah rasare. Itu menjadi ilmu standarnya bangsa kita. Meskipun di suku di bangsa yang non Jawa mungkin bahasanya berbeda, tapi kita semua punya. Sementara kalau Anda ke Eropa, apa di Bosnia, Serbia, Bulgaria, Armenia, Rumania, itu harus orang terpelajar tingkat tinggi yang memiliki mindset nilai kehidupan. Kalau di sini tukang becak iki kok jak omong-omongan filsafat ya ampuh. Wes tenan kuwi. Nah, itu yang membuat kita survive terus dalam keadaan sehancur apapun negara kita. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia itu tidak terlawan. Jadi Anda nanti kalau pulang iseng-iseng nganggur, Anda browsing Karsimex. Karsimex ya, Karsimex. Itu grup campuran negro Jawa tapi membawakan lagu-lagu Jawa. Nyenengke, jogetnya ya Jawa, negro tapi suaranya suara Afrika nih joget Jawa. Kiai Kanjeng pernah pentas sama orang negro yang di Suriname yang sangat mencintai budaya Jawa, yang berpakaian persis seperti orang Jawa dan bertekad nanti kalau mati dia sudah sediakan kain kafannya itu jarik Jawa gitu. Dan kemana-mana Kiai Kanjeng pergi dia selalu ikut nyanyi. Padahal dia orang negro. Anda tahu orang negro dahsyat suaranya gitu. Tapi dia jogetnya ya Jawa. Jadi kalau Jawa Anda tinggalkan, Sunda Anda tinggalkan, Madura Anda tinggalkan, itu sebodoh-bodohnya bangsa. Karena Indonesia itu tidak ada. Indonesia itu kan cuma gado-gado. Gado-gado ini dipisah. Kubise kok deleke kene, lontonge kok seleke piring dhewe, kacange wis bareng kok bisa iki lontong, iki kacang, iki kubis dan seterusnya. Indonesia nek gado-gado ini ndi? Gado-gado itu tidak ada. Indonesia itu tidak ada. Yang ada itu Madura, Jawa,
Sunda, Bugis, Mandar, Minang, dan seterusnya. Indonesia itu cuman nama kesepakatan untuk manajemen bareng-bareng gitu toh. Tapi Indonesia sebagai kebudayaan tidak ada. Wong buktinya gado-gado begitu kok bisa-bisa unsure gado-gadone hilang kok. Gitu loh teman sekalian. Dan ternyata orang-orang bangsa kita ini mau ndak pernah ke Pulau Jawa, ndak pernah ke Kalimantan, ndak pernah ke yang disebut Indonesia ini, tetap ketara nek kayak wong kene. Carane gawe jaket, carane ndelok wong, nesuan dilirik ngono, oh dilirik. Banting ngono. Nah, itu sama tetap sama Mas. Dan itu mau sudah di Korea 15 tahun ngono wong Vietnam simpangan ngelirik ngono. No, lirik. Nesu tenan banting buak mati mlebu kunjara. Mlebu kunjara sisuke ilang saka kunjara. Coba cah edan kok cah Indonesia. Begitu masuk penjara, koncone dihubungi, piye carane koncone ngirim roti. Di dalam roti itu isinya benang kecil itu. Terus benangnya sekian puluh meter, sebagai sak roti kan cukup. Wes, terus benangnya diulur ke jendela kunjara dhuwur diulur set. Terus bocah-bocah sing ning njaba siap tampar gede. Terus benangnya nggo nalin tampar ditarik mendur seret. Akhirnya mudun saka tampar kuwi. Wong Korea ora paham. Kok bisa lari dari sini? Kowe ora ngerti ilmu panglimunan. Padahal ya mengakali maling gitu. Gitu. Ya teman sekalian, ini memperkuat Jawa digawa. Bukan sentris memang loh. Mosok ayam menjadi ayam terus disebut ayam sentris. Piye to ki karepe? Ya ayam enggak masalah. Kan selalu saya bilang kalau dalam Islam yang NU terus aja njur dadi maiyah ora ono. Maiyah itu cuma kumpulan kita bersama-sama untuk dijenengi wae supaya kita bareng-bareng murni berpikir, murni menenangkan hati, murni mengurusi apa-apa. Itu tok. Itulah teman sekalian. Jadi misalnya kita di sini bicara sesuatu, semua itu kita inventarisasi. Semua sudah ada tafsirnya loh Mas. Gundul pacul sudah ada tafsirnya. Di mana-mana belum ada loh. Kita tok yang naswirin loh, ya. Daya teko wis, ande-ande lumut wis, semut-semut ireng wis. Semua sudah kita tafsirkan loh. Ilir-ilir wis kedien. Dan itu tafsirnya sangat serius. Ternyata tafsirnya menyangkut sesuatu yang sangat besar yang merupakan kunci kesalahan bangsa-bangsa kita sekarang ini. Gitu. Jadi muga-muga ini tenang sok-sok nek kowe wis ora ana, kowe wis karo Gusti Allah wis dikon mendhuwur, mukswa ya to, ndelok anak putumu tenang wis kok warisi nilai-nilai yang lebih fix daripada yang mereka pelajari di sekolah. Karena sekolahan kita bukanlah milik kita dan bukan berasal usul dari peradaban kita. Saya tidak nyalain sekolah, tetap sekolah yang tujuannya nyeneng ke ibumu karo bapakmu. Nah gitu loh, itu lebih cepet loh skripsinya Mas. Bener loh Mas. Nek niatmu golek ilmu, ora dadi-dadi. Nek niatmu nyeneng ke ibu, bapak, cepet dadine. Jadi tolong dirubah ideologi sekolahnya ya. Gitu ya. Orang Indonesia itu tahan karena dia sejak lahir dalam habitat rumah tangganya itu sudah dididik untuk mengerti sangkan paran. Min wa ila ya. Jadi min ain wa ila ain ya. Jadi kita tuh tahu dari mana mau kemana. Jadi gampangane duwe akhirat lah, duwe Gusti Allah. Jadi ono apa-apa ki mudah. Masih ada pintu yang namanya akhirat, ada pintu yang namanya Gusti Allah Rasare, itu ada pintu. Sejauh saya tahu misalnya di Korea yang tadi saya ceritakan, orang Korea itu tidak ngerti. Mereka itu ngertinya kerja. Jadi jam 8 esuk kerja, jam 8 bengi bingung, nek selesai kerja. Dilang-dileng mabuk. Karena begitu malam hari dia ketemu sama dirinya sendiri dan dia tidak paham dirinya sendiri. Saya itu dari mana, asal usulnya dulu gimana, besok-besok terus kalau mati bagaimana. Jadi mereka sangat takut mati karena tidak punya harapan sesudah berakhir kehidupan yang ini. Jadi angka bunuh diri sangat tinggi. Jadi mending wong Indonesia dihajar oleh ketidakpastian terus menerus, ning tetep ono bolongane nang akhirat ki mau. Gitu loh. Dari sudut revolusi itu merugikan, tapi dari sudut ketahanan bangsa sangat menguntungkan. Dia pak kira apa-apa.
itu orang Indonesia. Makanya tadi saya bilang kalau di Korea itu bagus untuk warga negara, tapi untuk manusia sangat tidak bagus. Jadi kalau Indonesia sangat buruk untuk warga negara, tapi sangat dahsyat enaknya untuk manusia. Kita betul-betul bisa jadi manusia di sini. Itulah teman sekalian.